Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita lanjutkan bahasan kitab Qomi Utugian, yang mana bahasan kita kali ini masih memperpanjang bahasan cabang iman yang ke-50, yaitu tetap istiqomah memegang ajaran Islam Ahlus Sunnah wa Jamaah, yaitu segala apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ada salah satu riwayat yang mana riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Ismat Nuh bin Abi Sorim. Beliau bersabda, "Sa'altu Aba Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu." Aku telah bertanya kepada Abu Hanifah. Pertanyaanku, wahai Abu Hanifah, man ahlus sunnah wal jamaah? Siapakah yang dimaksud dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pakola, maka Imam Abu Hanifah menjawab, tanda-tanda daripada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pertama, man faddola Aba Bakrin, yaitu orang yang mengidolakan, mengistimewakan Abu Bakar Siddiq. Orang yang menghina Abu Bakar Siddiq berarti sudah keluar daripada jalur Islam Ahlus Sunnah wa Jamaah. Perlu kita ketahui bahwa Abu Bakar Siddiq adalah manusia paling istimewa di luar pangkat Nabi dan Rasul. Karena ada salah satu sabda baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memuji tentang keistimewaan akhlak Abu Bakar Siddiq yang patut kita teladani, yang patut kita hargai. Sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lawzina imanu Abi Bakrin ala imani ahlil ardi, la rojaha imanu Abu Bakrin ala imani ahlil ardi." Kalau ditimbang antara iman Abu Bakar Siddiq seorang diri dan iman seluruh penduduk bumi, maka akan lebih berat iman Abu Bakar Siddiq sendiri dibanding kualitas iman manusia-manusia yang ada di muka bumi di luar pangkat Nabi dan Rasul. Maka Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengistimewakan Abu Bakar Siddiq dan mengistimewakan Sayyidina Umar bin Khattab dan mencintai Sayyidina Utsman dan mencintai Sayyidina Ali. Sebab ada orang-orang yang mengaku dirinya Islam tapi menghina Abu Bakar Siddiq. Ada orang yang mengaku beragama Islam tapi menghina Sayyidina Ali. Maka ada beberapa organisasi-organisasi keagamaan yang mana banyak menyimpang daripada ajaran agama Islam. Mengaku Islam tapi menghina Abu Bakar Siddiq, mengaku Islam tapi menghina Umar, menghina Utsman, menghina Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sedangkan Islam Ahlus Sunnah wa Jamaah mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman, dan mencintai Sayyidina Ali sebagai sahabat Nabi yang bergelar Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, tanda-tanda Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, walam yakfur ahadan minal ummati bidanbi. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tanda-tandanya diantaranya tidak mudah mengkufurkan seseorang karena berbuat satu dosa. Dan ingatlah,
seorang muslim itu tidak bisa keluar daripada agama Islam hanya dengan berbuat satu dosa. Itu pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kecuali orang tersebut sudah tidak berkeyakinan, sudah beriktikad dosa yang telah dilakukannya sebagai dosa. Apabila seorang muslim berjudi, itu tetap ada dalam lingkaran Islam, kecuali kalau sudah berjudi dan tidak meyakini dan tidak berkeyakinan bahwa judi itu tidak haram tapi dihalalkan, berarti betul-betul orang tersebut layak untuk dikufurkan. Karena apa? Menghalalkan segala sesuatu yang telah diharamkan oleh kitab suci Al-Quran. Tanda Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah mengkufurkan orang lain hanya karena perbuatan satu dosa. Juga ada tanda-tanda yang ketiga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa amana bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala azza wa jalla. Iman kepada takdir atau kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dan buruknya takdir itu yakinilah semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, apabila ada suatu organisasi keagamaan atau perorangan yang menyebarkan sesuatu ajaran yang mana ajaran tersebut mengatasnamakan Islam, sedangkan ajarannya sangat tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, maka ajaran ini haruslah kita tolak, karena itu akan menyesatkan. Sebagai contoh, ada organisasi keagamaan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad bukanlah Nabi terakhir. Nabi terakhir adalah mutlak. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan ada lagi Nabi selain baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penutup dan yang paling akhir. Sabda baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddu. Yang mana hadis ini ditafsirkan oleh ulama, ai man ata bi amrin hadisin fi dinil Islam al-azim ma laisa fihi fahuwa batilun. Barang siapa yang mendatangkan atau mengajarkan sesuatu urusan yang baru, yang mana sesuatu urusan yang baru itu bersumber daripada agama Islam, tapi prakteknya sangat bertentangan dengan agama Islam, maka praktek-praktek keagamaan tersebut wajiblah ditolak dan wajib kita yakini agama tersebut adalah agama yang batal. Sebagai contoh, ada orang yang mengatakan saya adalah agama Islam, tapi mewajibkan sholatnya bukan 5 waktu, hanya 3 waktu. Maghrib, Isya, dan subuh. Sedangkan duhur dan asar tidak diwajibkan. Apabila ada orang yang menyebarkan agama tersebut, maka wajiblah ditolak. Karena apa? Telah menyebarkan sesuatu ajaran agama yang baru, juga ajarannya sangat bertentangan dengan agama Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dalik. Ada juga yang mengajarkan bahwa seseorang diperbolehkan menikah kepada lebih daripada 4 orang perempuan. Itu di luar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda, amsik arba'an wa farik sa'irohunna. Apabila seorang pria menginginkan menikah lagi sedangkan istrinya sudah 4, diperbolehkan asa yang 4 tersebut salah satunya dicerai.
lalu menikah lagi kepada istri yang kelima, dengan catatan sebelum menikah ke istri yang kelima berarti harus habis terlebih dahulu iddah salah satu perempuan yang diceraikannya. Apabila ada suatu agama yang menganjurkan untuk menikah dan saling tukar pasangan, itu bukanlah ajaran agama Allah, melainkan ajaran setan yang terkutuk. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dalik. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, selamat dipertemukan kembali di tausiah berikutnya yang akan membahas tentang aliran-aliran yang terlarang yang tersebut dalam salah satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW, umatku akan bercerai-berai terpisah-pisah menjadi 73 golongan dan Yahudi terpecah belah menjadi 72 golongan. Selamat menyaksikan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.